Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para siswa-siswi dan juga Dewan Guru MI Ad-Dakwah 1 yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, tentunya marilah bersama-sama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, dan ini merupakan hari kedua daripada aktivitas kita di dalam belajar dan mengajar. Mudah-mudahan di momentum awal tahun baru ini, sekarang tahun berapa? 2022, kita jadikan sebagai momentum hijrahnya kita. Apa hijrah artinya? Hijrah apa artinya? Ayo, siapa yang tahu? Hijrah itu artinya adalah, kalau secara bahasa kita artikan kembali. Jadi kita jadikan di awal tahun 2002 ini momentum untuk kembalinya kita, kembali dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Yang tadinya di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar masih kurang semangat, maka di awal tahun baru ini kita berusaha untuk meningkatkan kualitas intelektual kita dengan kita selalu belajar di dalam menuntut ilmu, dengan harapan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang berilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu, ya, sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini mau pada kemana? Ya, ayo, ya. Kalau yang mau ambil minum, izin satu-satu nyuruh temennya, ya, jangan semuanya. Belum wayangnya masuk, ya. Ayo, ya, ya, jangan pada bangun dari tempat duduknya, karena hari ini, ya, hari, ya, pembukaan kita di dalam belajar dan mengajar, maka kita jadikan sebagai momentum kita, ya, untuk bisa menjadi lebih baiklah lagi. Amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yaumuhu khairan, ya, barang siapa yang harinya lebih baik daripada amsi kemarin, fahuwa rabihun, maka orang tersebut dikatakan orang yang beruntung. Ya, kita semua berusaha ingin menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang buntung. Orang yang beruntung, kata Nabi, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Maka kita jadikan momentum awal tahun baru ini untuk menjadi lebih baik lagi di dalam segala hal, ya, terutama di dalam masalah keilmuan kita.
Kita berusaha untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena ya masa depan negara kita, masa depan bangsa kita, masa depan agama kita itu ada di tangan kita nih para remaja, ya. Kita semua para remaja ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, ya. Maka sebagai calon pemimpin tentunya kita harus memiliki kualitas yang terbaik di dalam keilmuan kita, di dalam segala aspek bidang, agar nantinya bangsa Indonesia dan juga agama kita ke depannya menjadi lebih baik lagi dengan adanya kita semua yang ya sekarang ini berusaha untuk menuntut ilmu. Raihlah cita-citamu setinggi langit, himmatur rijal tuhbitul jibal, ya. Cita-cita seorang laki-laki itu bisa menghancurkan gunung yang besar. Kalau kita punya kemauan, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, insya Allah gunung yang besar, lautan yang luas bisa kita lewati kalau kita memiliki kemauan yang kuat. Maka momentum ini jadikan momentum kesempatan kita agar kita menjadi orang yang beruntung. Jangan sampai, ya, perhatikan, kita menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi. Siapa orang yang merugi? Orang yang merugi adalah orang yang hari ini dengan hari kemarin stuck di tempat. Gak ada perubahan, gak ada peningkatan di dalam hal-hal kebaikan. Hidupnya lurus saja, gak ada peningkatan di dalam keilmuan, di dalam amal soleh, di dalam kebaikan. Ini orang dikatakan orang yang merugi. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu tidak bisa memanfaatkan peluang kesempatan yang telah diberikan oleh Allah, yaitu berupa umur dan waktu. Waktu selalu berjalan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Umur kita juga begitu. Semakin dewasa, maka kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita termasuk orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wal asri, akhirnya domina masa innal insana rafi illalladzina amanu wa tawasau bil haqqi wal asri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya bersumpah demi waktu, wal asri demi masa. Dalam ayat yang lain bahkan Allah banyak bersumpah demi waktu-waktunya. Walaili demi waktu malam, wadduha demi waktu duha, wal fajri demi waktu fajar. Ada apa? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali di dalam ayat Al-Quran bersumpah demi waktu? Nah, di sini menjelaskan betapa pentingnya waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu semuanya
dalam kerugian. Siapa? Mereka-mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan umur yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Kecuali yang pertama, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua terlahir sudah dalam keadaan iman. Maka ini satu nikmat anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri. Kemudian diiringi illalladzina amanu wa amilus solihati, dan mereka-mereka yang beramal saleh. Mahwal amal, apa sih amal? Amal itu bahasa Arab, kalau kita artikan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, amal itu artinya adalah kerja. Kerja itu aktivitas. Ya, berarti orang yang beruntung, yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang aktivitasnya aktivitas yang saleh. Saleh itu artinya baik, aktivitasnya aktivitas yang baik, kegiatan-kegiatannya kegiatan yang positif. Dialah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah, ya, kita sudah termasuk orang beriman. Kemudian aktivitas kita isi dengan kerja, aktivitas yang baik, yaitu belajar dan mengajar. Karena ini aktivitas yang sangat luar biasa, ya. Maka gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak termasuk orang yang merugi, yaitu orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan peluang, kesempatan, waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan sebaik-baiknya, ya, agar kita menjadi orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang berguna untuk masa depan kita, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Maka penting, di samping kita menuntut ilmu, belajar dan lain sebagainya, yang perlu diperhatikan bagi kita nih, ya, sebagai penuntut ilmu adalah memperhatikan akhlak dan budi pekerti kita. Apa? Akhlak dan budi pekerti. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka sebagai seorang pelajar, sebagai seorang siswa, sebagai seorang santri, harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, baik kepada teman maupun kepada guru, terlebih kepada orang tua kita. Karena mereka lah yang selalu mendoakan kita, mensupport kita, mendukung kita agar kita menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi harus punya akhlak yang baik. Nggak boleh kita, ya, dengan guru contohnya tidak memiliki rasa hormat, tidak memiliki rasa pengagungan, karena berkat guru lah, ya, kita semua yang tadinya tidak mengenal huruf akhirnya bisa mengenal huruf. Karena berkat guru lah yang tadinya kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa bagaimana caranya berwudu yang benar, tidak bisa bagaimana caranya sholat yang benar,
maka berkat jasa guru yang telah membimbing kita, yang telah mengajarkan kita, kita bisa memahami aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib hukumnya ya bagi kita untuk menghormati dan takzim kepada guru-guru kita. Tidak boleh kita membangkang, apalagi membentak-bentak, ya, apalagi berkata kasar, karena mereka memiliki jasa terhadap kehidupan kita, yang mewarnai kehidupan kita, yang mengajarkan kepada kita. Maka wajib hukumnya agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mengagungkan dan menghormati para guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita juga wajib hukumnya untuk menghormati dan mengagungkan serta memuliakan kepada kedua orang tua. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua, karena jasa mereka lah kita semua lahir ke muka bumi ini. Karena atas ridha mereka lah kita sekarang bisa mengenyam, bisa merasakan pendidikan. Karena mereka lah kita semua terlindungi. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk selalu menghormati daripada kedua orang tua kita. Ridallah biridal walidain wa syuhdullah bisuhdil walidain. Ridhonya Allah, Allah akan ridho kepada kita, ya. Allah akan senang kepada kita apabila orang tua kita ridho dan senang kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah meridhoi kita, Allah senang sama kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah? Carilah ridho, carilah senang dari kedua orang tua kita. Jangan sampai kita melawan, membangkang, ya, atas apa yang diperintahkan kepada kedua orang tua kita. Karena mereka lah jimat yang terampuh yang ada di dunia ini, yang bisa menjadikan kita sukses dan yang menjadikan kita merugi, bahkan menjadi orang terhina adalah orang tua kita. Maka jaga mereka, sayangi mereka, bakti kepada mereka. Nah, cara menghormati, berbakti kepada orang tua bagaimana Pak Ustadz, Pak Guru? Sedangkan saya masih dalam proses belajar, belum bisa membantu mencari uang dan lain sebagainya. Maka tugas seorang anak yang masih dalam tahap belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati aturan yang ada di sekolah, mentaati aturan guru, itu merupakan bukti rasa baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya telah susah payah, jerih payah mencari nafkah, mencari rezeki demi keberlangsungan hidup kita, demi kesuksesan keberhasilan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pada intinya terakhir, ya, kita jadikan momentum ini sebagai kembalinya kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang tadinya nih sekolahnya, ya, sering bolos, berangkatnya sering terlambat, ya, kalau disuruh mengerjakan tugas tidak pernah mengerjakan tugas. Maka di awal tahun baru ini kita harus berubah, ya, karena di tangan kita lah masa depan bangsa Indonesia. Ar-rijalul ghad, ya, Subhanul ghad, Subhanul ghad, rijalul ghad.
pemuda zaman now, pemuda masa kini adalah calon pemimpin masa depan. Nah, kalau calon pemimpinnya semua memiliki kemauan yang tinggi di dalam menuntut ilmu, insya Allah bangsa kita, agama kita ke depannya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya cukup ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan ya. Sekali lagi ya, awal tahun baru ini nanti kita masuk hari Senin ya, mulai kita bersemangat kembali ya. Masuk sudah sampai sekolah harus jam 7 tepat ya. Yang jam 7 belum masuk ke sekolah nanti dapat hukuman dari gurunya ya. Jadi mulai sekarang kita harus semangat menuntut ilmu, harus semangat di dalam belajar. Kita buktikan kepada orang tua kita bahwa saya adalah anak yang berbakti, yang bisa membanggakan kedua orang tua ya. Cukup ya, mari acara kita pada pagi hari ini kita tutup dengan pembacaan doa ya, dengan